Saya lanjutkan tentang benda tegar. Jadi, benda tegar adalah benda yang memiliki ukuran nyata, bentuknya dianggap tetap, jarak antar partikel penyusunnya tidak berubah. Nah, di sini kalau untuk benda tegar, posisi gaya sangat penting. Jadi, gaya dapat menyebabkan rotasi. Analisis benda tegar tidak hanya cukup menggunakan jumlah gaya sama dengan 0, tetapi juga harus menggunakan sigma tau sama dengan 0. Tau itu apa? Silahkan dilihat ya bahwa tau adalah torsi atau torque atau momen gaya. Seperti contohnya seperti ini. Jadi ada roda yang kemudian berputar, dia memerlukan rotasi untuk bergerak ke kanan. Nah, tau atau torsi atau momen gaya adalah kemampuan gaya untuk memutar benda atau mengukur gaya rotasi yang diterapkan pada suatu benda di sekitar titik pivot. Titik pivot sendiri adalah pusat dari perputaran atau rotasi. Contohnya jungkat-jungkit seperti ini, maka pivot ada di tengahnya dengan jarak antar orang ke pivot itu ada di kanan dan kiri karena ini jungkat-jungkit. Contoh yang lain untuk torsi ketika memutar kunci ya di pintu itu maka diputarnya ke kanan, maka dia juga nanti ada pergerakan ke kanan dan juga ke kiri, ada torsinya begitu. Nah, contoh penerapan torsi bisa dalam hal membuka pintu, memutar baut ke kanan maupun ke kiri, jungkat-jungkit ke atas ke bawah maupun untuk kunci pas. Rumus torsi sendiri adalah Tau sama dengan F kali D dalam satuan Newton meter. Tau itu adalah torsi itu sendiri, kemudian F gaya, sedangkan D jarak gaya ke titik pivot. Nah, pada saat tertentu, rumus Tau sama dengan FD sin theta karena kadang gaya itu tidak tegak lurus. Contoh pivot ya, pada gambar batang. Di sini ada gambar V adalah vertikal, H adalah horizontal. Engsel kiri biasanya dijadikan pivot, maka di sini ditulis engsel adalah titik pivot. Lalu semua momen dihitung terhadap titik itu. Contoh gambar yang lain adalah ketika menggunakan vertikal untuk sumbu Y, kemudian horizontal untuk sumbu X dengan sudut alfa. Contohnya seperti ini. Kemudian, kenapa harus ada momen? Ya, karena pada benda tegar, gaya tidak hanya menyebabkan gerak lurus, tapi juga menyebabkan putaran. Contoh saat mendorong pintu, jika mendorong dekat engsel, maka sulit terbuka. Tapi kalau jauh dari engsel, itu mudah terbuka. Padahal gayanya sama. Mengapa? Karena jarak terhadap poros berbeda. Momen gaya juga berbeda. Nah, di sini secara fisika, efek putar dipengaruhi oleh rumus Tau tadi, yaitu F kali D gaya kali jarak ke poros. Maka semakin besar efek putarannya, itu maka akan mempengaruhi dari gaya tersebut. Nah, langkah perhitungan umum benda tegar, yang pertama diminta untuk membuat semua gaya dulu. Gaya itu bisa meliputi misalnya pada batang, berarti beratnya. Gaya tumpuannya di mana, gaya luarnya bagaimana. Kemudian apabila ada tali, itu digambarkan kira-kira ilustrasi tegangan talinya. Kemudian menentukan titik poros atau pivot tadi. Biasanya dipilih di bagian engsel, titik tumpu tengah, atau ujung batang. Tujuannya agar beberapa gaya bisa hilang dari persamaan momen sehingga memudahkan perhitungan. Kemudian langkah ketiga menghitung momen gaya Tau sama dengan F kali D tadi. Kemudian yang terakhir adalah menentukan arah putaran. Apakah searah jarum jam atau positif atau berlawanan jarum jam atau negatif. Lalu menjumlahkan semuanya yaitu sigma Tau sama dengan 0. Contoh benda tegar misalnya ada di kren tadi ya. Jadi ada pivot yang ada di sebelah kiri, kemudian ada beban yang diangkat ke atas dan ke bawah dan ada jarak tertentu misalnya 2 meter dan 4 meter dari tempat pengangkatan. Kemudian apabila dikehendaki ada diketahui misalnya beratnya itu ke bawah misalnya 9,81 kilonewton, kalau yang di bagian ujung 23,5 kilonewton.
Untuk benda tegar yang lain, contohnya yang ada di sini ya, gambarnya ilustrasi semacam jembatan begitu. Kemudian ada penekanan gaya ke bawah dengan pada batang yang tertumpu di sini, pivotnya ada di tengah. A, B, C, D. Biasanya di bagian tengah atau setengah dari batang tersebut. Kesetimbangan partikel syaratnya adalah sigma F sama dengan 0, tetapi tidak hanya itu saja. Jadi kita harus mempertimbangkan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Dengan sudut ya, bisa sin theta, sin beta, dan sin gamma. Misalnya di sini ada ilustrasi F1, F2, dan F3 dengan masing-masing sudut yang berhadapan di sini. F1 dibagi sin alfa, kemudian F2 dibagi dengan sin beta, F3 dibagi dengan sin gamma. Untuk yang berhadapan atau berseberangan juga ada di bagian B dan C yang ada di sini. Hubungan antara garis gaya dengan sudut itu apa? Ya. Bila gaya membentuk sudut theta, maka gaya harus diuraikan dengan komponen horizontal pada sumbu X, maka disebut Fx sama dengan F cos theta, dan komponen vertikal sumbu Y, Fy sama dengan F sin theta. Untuk panduan sin cos dalam sumbu XY bisa dilihat di sini. Jika sudut terhadap horizontal, maka horizontalnya itu dikalikan cos, vertikalnya dikalikan sin. Sedangkan jika sudut terhadap vertikal, vertikal itu Y, maka vertikalnya itu cos, horizontalnya sin. Ini dipegang terus ya saat mengerjakan soal. Nah, kenapa menggunakan sin dan cos? Karena gaya adalah vektor. Jika sebuah gaya miring bekerja, maka sebagian bekerja ada yang mendatar, ada yang bekerja tetap vertikal, jadi tegak lurus seperti ini. Misalnya di sini, F sama dengan 100 Newton dengan sudut 30 derajat. Maka komponen Fx adalah 100 cos 30. Cos 30 sama dengan setengah akar 2 atau 0,866. Ya, kemudian 86,6 Newton. Begitu pula untuk komponen Y dikalikan 100 sin 30 derajat sama dengan 50 Newton. Untuk gambaran XY-nya yang ada di sini ya, untuk turun itu berarti X, kemudian yang naik dengan tumpuan miring tadi adalah Y. Untuk berat tetap ke bawah M kali G. Syarat kesetimbangan benda tegar tadi kan sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Syarat kesetimbangan benda tegar ini jika gaya-gaya yang bekerja pada bidang XY itu Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0, maka sigma T juga sama dengan 0. Apakah tau itu? Tau tadi sudah ya, tau adalah torsi di video sebelumnya. Nah, kesetimbangan benda tegar itu ada momen gaya. Momen gaya itu apa? Sebenarnya adalah ukuran efektivitas suatu gaya dalam menghasilkan rotasi benda mengelilingi sumbu putarnya. Tadi, ya, kenapa harus ada momen? Karena dengan adanya momen, maka kita bisa mengetahui arah positif maupun negatif dari perputaran suatu benda. Nah, jenis kesetimbangan itu ada yang labil. Labil adalah kesetimbangan yang dialami ketika dipengaruhi gaya atau gangguan kecil, maka tidak akan segera kembali ke posisi semula, hanya berputar dari kanan ke kiri, tapi tidak segera kembali. Sedangkan jenis kesetimbangan kedua adalah stabil, yaitu kesetimbangan yang dialami benda jika dipengaruhi oleh gaya atau gangguan kecil, maka akan segera kembali ke posisi semula, ya, karena cekung. Kalau yang kesetimbangan labil tadi cembung. Kemudian kesetimbangan indiferen, netral. Yang ketiga, jenis kesetimbangan ini dialami benda di mana jika dipengaruhi oleh gaya atau gangguan maka tidak mengalami perubahan karena datar. Jadi tadi ada labil yang cembung, kemudian stabil yang cekung, dan yang ketiga adalah indiferen atau netral dengan posisi di sini datar. Nah, sekarang contoh soal.